kenapa banyak anggota TNI atau anaknya anggota TNI yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami di Cita Merica SMA Negeri 1 Purwodadi. Dengan saya sendiri, Didar Syarif, dan juga partner saya. Saya Dwi Suljayanto. Dan di sini kami juga kedatangan tamu spesial. Boleh perkenalkan diri, izin Bapak. Terima kasih. Saya Letnan Kolonel Kavaleri Barit Budi, jabatan saya Dandim 0717 Gerobokan. Saya abituren Akmil 2004. Itu aja sementara. Terima kasih untuk Bapak Denny selaku Kepala Sekolah dan juga Bapak Dandi telah bersedia untuk masuk di Cita Merica kami. Nah, kami dengar di sini bakal ada pendaftaran untuk TNI khususnya Angkatan Darat. Bisa dijelaskan dulu Kak Bapak, izin untuk boleh nggak menjelaskan apa itu TNI? Jadi memang benar bahwa dalam sistem operasional TNI Angkatan Darat selalu dilaksanakan rekrutmen, di mana di Angkatan Darat sendiri ada 3 golongan prajurit. Yang pertama adalah golongan perwira, kemudian golongan bintara, dan golongan tamtama. Kemudian untuk saat ini masih dilaksanakan rekrutmen tamtama gelombang 1. Itu sudah dimulai untuk pendaftaran online-nya dan akan berakhir pada tanggal 29 Januari tahun ini. Jadi nanti untuk adik-adik ataupun masyarakat umum yang berkeinginan meniti karir menjadi prajurit TNI dari jalur Tamtama TNI Angkatan Darat, segera saja yang belum mendaftar secara online. Nanti persyaratan dan apa bisa dilihat di website. Nah, untuk persyaratan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwodadi yang ingin mendaftar, apa saja ya kira-kira? Kalau untuk yang rekrutmen yang sekarang ini yang tamtama itu harus sudah lulus karena sudah sudah dimulai berakhir Januari ini. Tapi kalau misalkan untuk adik-adik SMA saya kira tidak ada salahnya untuk mengetahui misalkan nanti untuk mendaftar gelombang berikutnya. Untuk syaratnya yang umum yang jelas adalah warga negara Indonesia, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian syarat teknis itu untuk tinggi badan sekarang ini sudah diturunkan. Kalau dulu itu 163 cm, sekarang 160 seperti itu. Nanti kalau informasi lebih jelas lagi bisa datang ke kami, ke Kodim atau ke Koramil, atau juga bisa diakses informasi di rekrutmen TNI AD, sudah ada di website. Silahkan diakses di situ. Kemudian yang paling penting itu yang perlu dicatat adalah bahwa seluruh proses seleksi di TNI Angkatan Darat itu bebas biaya itu. Bebas biaya. Betul, bebas biaya. Dan izin untuk apakah siswi di SMA Negeri 1 ini juga boleh untuk mendaftar di TNI Angkatan Darat? Dan apakah beda untuk kriterianya dan persyaratannya antara siswa dan siswi untuk mendaftar di TNI? Untuk persyaratan secara umum itu sama ya, persyaratan yang membedakan hanya tingginya saja. Tingginya kalau adik-adik yang perempuan kan lebih rendah, tapi nanti silahkan dicek lagi. Kalau dulu kalau tidak salah 158 kalau khusus yang perempuan, tapi nanti kita cek lagi berapa. Ya jadi seperti itu, yang membedakan hanya tinggi badan. Kemudian syarat umumnya sama semua. Jadi untuk syarat umum dan lain-lain itu hampir sama ya Pak ya? Pak Dini, saya izin bertanya Pak. Terus ini bagaimana sekolah mendukung siswanya ingin mendaftarkan diri di TNI Angkatan Darat, baik dalam persiapan fisik dan administrasinya Pak? Ya, terima kasih Mas Talaya. Ya. Ya.
Untuk SMA Negeri 1 Purwodadi, kita bersama Bapak Ibu Guru untuk menyiapkan anak-anak baik akademik maupun fisik. Kemarin mulai ada dilaksanakan apa itu big test ya untuk menjaga kesehatan anak-anak dan akademik. Bapak Ibu Guru juga menyiapkan materi-materi tentang nilai-nilai apa yang akan diseleksi di seleksi TNI Angkatan Darat tersebut. Selain itu juga di kepolisian ya. Jadi sekolah sangat mensupport, dan selain itu Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Purwodadi juga mencari link ya, di mana Bapak Ibu mencari link untuk mana saja yang buka ini untuk seleksi TNI Angkatan Darat juga Polri. Juga saat ini anak-anak juga dipandu saat pendaftaran SNBP ya. Jadi anak-anak yang masuk eligible kemarin ada 144 siswa-siswi itu dipandu untuk mengikuti SNBP yang nanti anak-anak akan memilih perguruan mana dan jurusan apa yang cocok dengan mereka. Demikian Mas Tanaya. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak Kapada, jadi kan tadi kita udah tahu persyaratan umumnya bagaimana dan kriteria-kriterianya. Terus untuk proses seleksinya tuh dari tahap awal sampai akhir tuh bagaimana Pak? Bisa dijabarin enggak? Biar kami semua warga SMA Negeri 1 bisa tahu bagaimana. Kalau proses seleksinya itu diawali dengan pendaftaran online ya. Di situ nanti link di pendaftaran online, kemudian ada syarat-syarat yang harus disiapkan itu supaya dipenuhi. Kemudian kalau sudah pendaftaran online nanti kan diperiksa secara administrasinya apakah sudah memenuhi, misalkan umur sudah cukup atau belum, atau bahkan mungkin sudah melebihi umurnya yang dari yang diketentukan, itu nanti tidak akan dipanggil untuk seleksi secara secara offline. Jadi untuk seleksi secara offline dulu, karena TNI ini kan dituntut fisik yang prima, maka nanti akan ada yang jelas pemeriksaan kesehatan, kemudian pemeriksaan psikologi, kemudian pemeriksaan atau tes kesegaran jasmani, kemudian mental ideologi. Yang penting itu juga mental ideologi, karena TNI ini akan menjadi garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam menjaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang masuk TNI itu harus benar-benar generasi muda yang bermental ideologi NKRI gitu. Baik. Nah, untuk melalui semua itu gampang nggak Pak? Semua itu bisa dilaksanakan, yang penting satu syaratnya. Apa itu Pak? Syaratnya yaitu mempersiapkan diri. Semua itu bisa dicapai dengan mempersiapkan diri. Kenapa banyak adik-adik kita yang gagal itu karena mereka kurang mempersiapkan diri. Atau kalau kita lihat kenapa banyak anggota TNI atau anaknya anggota TNI yang masuk, yaitu rahasianya adalah karena bapaknya, orang tuanya sudah menyiapkan anaknya. Misalkan untuk persyaratan tes jasmani misalkan, kan di situ ada beberapa item, ada Garjas A, Garjas B, kemudian ketangkasan renang. Jadi disiapkan lari 12 menit, itu nanti lari sejauh-jauhnya berapa, 12 menit. Nah itu silahkan dilatih. Kemudian semapta B-nya itu ada pull up, ada push up, ada sit up, dan ada sataran. Kemudian ketangkasannya nanti ada renang dasar. Kalau rekrutmen tuh hanya 25 meter. Ini kalau misalkan kesulitan menyiapkan ini, nanti bisa silakan datang ke Koramil, ke Kodim. Nanti akan dibantu untuk penyiapannya, itu akan dilatih kalau perlu dibimbing. Dulu waktu kami di satuan, di batalion juga ada
beberapa masyarakat yang bergabung ke kami, karena di satuan kan ada jadwal olahraga. Mereka bergabung saat kita olahraga, adik-adik kita ini mereka ikut olahraga, nanti diarahkan, oh gini cara pull up yang bener, gini cara tekniknya lari, bagaimana tekniknya push up, bagaimana. Jangan sampai dikira pull up-nya sudah banyak, ternyata tekniknya salah, akhirnya tidak dihitung, jadinya rugi. Hal-hal inilah yang mungkin membuat masyarakat kecewa ya. Kadang-kadang saya udah pull up banyak, kok yang dihitung cuma sekian. Nah, ternyata Salah. dilaksanakan tidak benar, tidak mengikuti contoh. Meskipun nanti pada pelaksanaannya itu selalu diberikan contoh sama pelatihnya, tapi namanya sudah capek, kadang memaksakan tapi malah salah, jadi tidak dihitung. Bukan kesalahan di pelatihnya, tapi memang pelaksanaannya yang salah. Tanya Pak Komandan. Untuk pull up itu atau push up ada batas minimalnya enggak ya kira-kira? Kemarin anak-anak tuh latihan 6 aja sudah agak loyo. Iya, Enggak, benar. kalau Semapta itu ada tabelnya ya, tapi jangan ditanya batas minimalnya Pak. Ini kan namanya seleksi ya. Seleksi itu cari yang semaksimalnya, karena kita bersaing dengan kandidat yang lainnya. Kalau maksimalnya, kalau pull up nilai 100-nya itu 18. Karena masih kategori 1 kan. Ini nanti di tabel itu udah per kategori umur. Iya. Wah, jadi kategori 1 tuh 18 sampai 31 kalau nggak salah. Nanti silakan dicek. Kalau saya itu udah masuk kategori 5 atau 6 gitu. Jadi sudah bukan kuat, maksudnya nilainya sudah beda dengan, kan nggak mungkin juga kalau kita dibandingkan dengan adik-adik yang baru mau masuk gitu. Untuk menginspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwodadi yang ingin masuk ke TNI, izin komandan, perjalanan komandan dari awal hingga akhir menjadi komandan tuh bagaimana? Saya biar mereka semua terinspirasi gitu Pak. Pasti. Bagaimana ya perjalanan dari awal hingga akhir itu Pak? Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau boleh saya cerita ini dari perjalanan karir saya lahir bukan dari keluarga TNI. Orang tua saya guru SD, dan saya satu-satunya yang saat ini berkarir di TNI di keluarga saya. Saya awalnya mengenal TNI dari luar tuh waktu ada TMMD kalau dulu namanya AMD, Abri Masuk Desa, di kampung saya. Kemudian saya lihat mereka kan kadang pagi kadang sore lari sama-sama sambil bernyanyi kompak. Kayaknya menantang ini. Kemudian saya di SMP itu aktif juga di Pramuka, kan sering kegiatan lapangan. Kemudian saya kebetulan SMA-nya di SMA Taruna Nusantara, jadi sedikit mengenal kehidupan TNI. Akhirnya setelah tingkat kelas 3 saya Baik. mendaftar Akmil waktu itu, dan alhamdulillah mendapat kesempatan mengikuti pendidikan, lulus. Bagaimana Pak rasanya? Apakah sulit atau gimana gitu? Apakah pernah merasa tidak percaya diri atau gimana gitu Pak? Apa yang dirasakan saat itu Pak? Kita dalam menjalani setiap langkah, setiap tahap seleksi itu harus dilaksanakan dengan optimis ya. Syaratnya ya kita harus menyiapkan diri. Kita kan tesnya itu sudah jelas deh kalau di baterainya di TNI itu. Misalkan renang 25 meter. Kalau kita sudah latihan mampu misalkan 50 meter kan ya optimis saja pasti masuk. Tinggal nanti waktunya diperpendek. Begitu juga untuk lari. Kemudian kesehatan menyiapkan diri sebelum waktunya. Kesehatan tuh setahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya kita request dulu. Nanti kalau ada kekurangan Dievaluasi? diobati, di treatment apa yang kurangnya, misalkan giginya masih ada yang bolong kan bisa ditambal dulu. Oh bisa ya Pak ya? Bisa nanti, terus apa yang kurang disiapkan. Jadi waktu tes itu sudah yakin. Nah, seperti itu. Apa yang kurang sudah tidak daftar. Kalau misalkan ujuk-ujuk pendaftaran hanya daftar langsung ikut tes, ya
ya mungkin bisa kalau udah sempurna fisiknya oke, kesehatannya oke, tapi kalau normalnya ya mempersiapkan diri lebih lebih siap. Baik Pak, untuk tes psikologi sendiri, apakah di TNI Angkatan Darat itu ada? Untuk psikologi ini apa? Ada namanya bukan tes, tapi pemeriksaan. Pemeriksaan. Pemeriksaan psikologi. Itu meliputi hal apa saja Iya di Pak, meliputi psikologi? hal. Untuk psikologi itu ada beberapa aspek yang dinilai ya, termasuk ketahanan mental, apa, eh, ketahanan apa, kemampuan menjaga emosi seperti itu. Psikologi itu porsinya atau ininya hanya lulus dan tidak lulus. Jadi saya sarankan kalau misalkan adik-adik yang akan mendaftar, silahkan konsultasi dulu psikologi karena di Angkatan Darat juga memberikan layanan konsultasi psikologi. Nanti dari konsultasi ini akan kelihatan, oh misalkan saya kurang bisa menjaga emosi. Nanti akan disarankan dari psikolognya. Nanti treatmentnya seperti apa, harus latihan mengendalikan emosinya seperti apa. Oh ya, baik. Jadi memang tidak kelihatan tiba-tiba nanti tidak lulus psikologi, nanti menggagalkan, nanti kecewa kan. Iya, Oh Seperti iya. itu. saya dengar juga banyak itu ya yang kata yang paling susah itu di psikologi karena tidak tahu tiba-tiba bisa keterima, Iya, tiba-tiba Bisa bisa tidak. tidak gitu. Iya. bahkan itu di kita yang sudah masuk udah berdinas TNI, kalau misalkan mau sekolah kan masih ada seleksinya lagi untuk jenjang karir itu. Kadang kita masih mempersiapkan diri mengikuti itu konsul psikologi dulu. Kita mengevaluasi karena setelah berdinas sekian tahun kan mungkin baru pulang tugas operasi, mungkin dari tekanan apa di dinas akhirnya mempengaruhi Tertekan. psikologi kita. Iya, Akhirnya begitu takutnya nanti pas pemeriksaan psikologi itu tidak sesuai yang diharapkan. Makanya jadi 2 bulan atau 3 bulan melakukan treatment, sebelumnya Sudah dipersiapkan. kita melakukan konsul treatment. dulu. Oh ya, Kita punya apa dinas psikologi yang ada di Bandung itu biasanya datang ke sana melakukan konsultasi, nanti akan disampaikan oh ini tidak masalah, ini ada sedikit nanti ada ini ya, ada konselingnya setelah melaksanakan pemeriksaan. Untuk pendidikan sendiri Pak, kalau sudah lolos dan masuk ke TNI AD Angkatan Darat itu berapa lama sih rata-rata pendidikannya? Pendidikannya kalau kan seperti yang saya sampaikan tadi kan ada 3 golongan di Angkatan Darat. Kalau perwira, perwira itu ada 3 sumber. itu sumber. Tiga Apa sumber yang itu apa saja dari itu Pak Komandan? Akmil. Akmil itu sekarang 4 tahun 4 tahun. pendidikan. 4 tahun. Nggih. Kemudian ada SPAPK. SPAPK ini sumbernya dari sarjana. Oh, Pendidikannya Sekitar berapa tahun kira-kira Pak Komandan? 6 bulanan kalau nggak salah. oh, Karena eh, iya 6-7 bulan. Kemudian yang ketiga sumbernya dari kalau perwira itu dari secapa. Jadi dari bintara yang alih golongan ke perwira. kira. Itu. Kemudian bintara golongan yang kedua itu bintara. Bintara sumbernya dari SMA, kemudian pendidikan kurang lebih 6 bulan, kemudian nanti ada pendidikan lanjutan kecabangan baik di Rindam maupun yang kecabangan di Pusdik kecabangan, kemudian baru dinas. Kemudian tamtama begitu juga pendidikan kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Kemudian nanti ada pendidikan lanjutan kecabangan baru berdinas di satuan. Seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Banyak juga bidang ya Pak, banyak juga itunya. Kalau kami dulu lulus Akmil itu tidak langsung masuk satuan. Oh ya, Iya, karena lulus Akmil itu Desember zaman kami 2004. Kemudian Januari itu dasar kecabangan selama 6 bulan.
kemudian masih ada Suspatih, kursus perwira pelatih, kemudian ada combat intel, sehingga Agustus baru masuk satuan. Jadi masih ada 8 bulan lanjutan itu Jadi sebelum masuk satuan. tahapnya juga itu ya Iya, betul. panjang Ya, untuk tapi dilalui. setiap ini punya, kalau Bintara Damtama hanya namanya Apa Pak? Dikma, pendidikan pertama, Dikmata atau Dikmaba, kemudian Dikjurta. Setelah Dikma itu ada pendidikan kejuruan. Kejuruan itu nanti sudah sesuai dengan kecabangannya. Kalau saya kebetulan cavalry, nanti ada yang infanteri, artileri, armet, arhanud, kemudian ada seni dan lain-lainnya. Permisi, tanya. Misalkan nanti ada siswa-siswi kami untuk konsultasi misal dengan Kodim, mungkin bisa tidak untuk anak-anak yang pengen mendaftar di situ di Untuk menyiapkan Catam, maupun itu ada layanan konsultasi enggak Pak di Kodim Pak ini, untuk anak-anak kami? Untuk adik-adik yang berkeinginan untuk meniti karir bergabung dengan TNI, silakan datang Pak. Iya. Silakan datang ke Koramil atau ke Kodim, nanti akan kita arahkan. Misalkan butuh bimbingan atau pengawasan untuk tes kesegaran jasmani misalkan, nggak apa-apa, nanti kita bantu, kita awasi gimana caranya, kita arahkan supaya yang dilaksanakan itu benar, jadi tidak sia-sia seperti itu. Sekali lagi, semua seleksi dan prosesnya di TNI itu gratis, jadi tidak mungkin stigma masyarakat tuh bahwa untuk masuk TNI itu harus menyiapkan sawah sekian hektar atau kerbau sapi, itu tidak benar. Jadi gratis dari awal sampai dinyatakan, bahkan pendidikan itu udah langsung diberikan kapurlat, perlengkapan perorangan lapangan dan lain-lain sudah langsung dibagikan. Ya, terima kasih Pak. Terus Komandan, berarti ini di TNI Angkatan Darat tuh nggak ada yang namanya beasiswa? Tidak ada istilah beasiswa karena Tidak memang ada. gratis. Memang gratis ya. Berarti itu hanya stigma masyarakat. Iya, mulai dari seleksi udah gratis, dan pendidikan lanjutannya pun setelah jadi TNI pun gratis. Gratis semua ya. Iya, gratis semua. semua gratis. Jadi di Angkatan Darat tidak ada istilah beasiswa karena memang gratis sudah semua. ditanggung. Iya. Ya udah, termasuk bukan hanya pendidikan, termasuk makannya sudah gratis, tinggalnya gratis, bajunya sudah gratis, sepatu apa dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah disiapkan negara. Iya. Bahkan masih dapat uang saku lagi pendidikan. Ya. Sudah. Ya, jadi terima kasih untuk jadi mungkin itu aja kali ya, apa ya? Yang dapat kita tanyakan. Ya, untuk persiapan siswa-siswi SMA Negeri 1 Prodedi nanti yang mau mendaftar, mungkin begitu caranya. Persiapannya juga harus dimatangkan ya Pak Komandan ya. Terus juga kalaupun mau konsul juga bisa datang langsung ke Kodim untuk menanyakan apa saja yang harus dipersiapkan atau mungkin apa saja yang kurang, bisa langsung konsul ke sana ya Pak. Iya. Dan untuk itu apa pesan-pesan yang pengen Bapak Komandan sampaikan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Prodedi yang ingin mengikuti pendaftaran ini? Pesan-pesannya apa untuk mereka Pak? Untuk adik-adik yang akan bergabung meniti karir di TNI, baik itu yang masyarakat Purwodadi pada umumnya maupun dari SMA 1 Purwodadi ini, pesan saya bahwa pendaftaran dan prosesnya untuk menjadi TNI itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu yang pertama dan utama. Kemudian yang selanjutnya, agar mempersiapkan diri
baik itu secara akademik, secara fisik, kesehatan, kemudian psikologi dan mental ideologi. Dan mental. Kalau semua itu sudah dipersiapkan, kemudian tahapannya diikuti dengan baik, insya Allah apa yang dicita-citakan oleh adik-adik akan tercapai sehingga bisa bergabung dengan TNI, mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur TNI. Kemudian khusus untuk SMA 1 Purwodadi ini sangat banyak saya kira peminatnya di Iya, rating betul. saya sendiri Iya, betul sekali. ada Betul sekali. ada 3 orang, Hmm. ada 3 orang yang sekarang udah 2 dandim, 1 menjadi hakim militer. Saya selalu kontak-kontakan juga Pak, luar biasa. Luar biasa Ini sekali. saya yakin nanti generasi berikutnya atau angkatan-angkatan berikutnya juga akan Jadi lebih. mengikuti. Mungkin ada yang tertarik, silahkan sekali lagi kalau ada masalah maupun tidak silahkan berkonsultasi bagaimana mendapat trik kisi-kisi untuk masuk TNI. Nanti ada tip-tip mungkin dari ini, silahkan datang ke Koramil atau ke Kodim untuk bimbingan teknis masuk. Agar lebih siap ya Iya, Pak Kapade. betul. Terima kasih Pak Kapade dan Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan, telah bersedia masuk ke Juta Merica SMA Negeri 1 Purwodadi. Kami menghargai waktunya sekali di sini dengan banyaknya memberitahu tips-tips dan memberitahu pesan-pesan yang untuk SMA Negeri 1 Purwodadi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi sehat, sukses selalu Amin. untuk adik-adik dan Pak Kepala Sekolah beserta jajaran. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih.